rekam ya sama lupa. Eh, ini tadi yang diilam. Ini yang sudah mengumpulkan UTS yang dari siapa mau Januar ya, tugas Alfiana, Clarissa, Marta, tugas eh Nabila, Satria Pamungkas siapa ya? Yang ngirim dengan namanya ya, kadang malah gak ngerti gitu. Mhm. Misalnya Nabila yang ini, Marta lah ini apa? Satria Pamungkas sih siapa ya? Oh, David Satria, yang ini gitu. Terus di situ yang kumpulkan, berarti kita ada 4 atau 5 ya. Ini moga-moga tambah banyak lagi nanti temennya. eh Jangan lupa untuk menjawab juga di e-learning ya. Ini e-learningnya isinya apapun. Pertemuan ke-8. Ke-8 tentang apa? eh di sini ada kurang lebih ada 4, 5. Ada kaidah-kaidah yang baik dalam, ada 4 ya. Pengelolaan keuangan negara. Yang tersebut dengan akuntabilitas yang pertama. Yang kedua adalah proporsionalitas, proporsi. Ya, ya, sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga adalah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Yang keempat adalah pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Jadi, mau videonya masih ada juga bisa kamu buka arah kebijakan reformasi birokrasi yang lama ya. Kita bisa lihat di sini kaidah-kaidah yang baik. Keuangan yang disebut dengan akuntabilitas berarti pada hasil. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran negara dan hasilnya. Ini berarti pemerintah harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas dan transparan serta mengukur keberhasilan penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi ini diukur. Misalnya sekarang yang lagi seru adalah kenapa pemerintah membuat sekolah rakyat. Nah, itu yang sekarang lagi seru ya. Kenapa kok tidak meneruskan aja yang sudah ada sekolah atau sekolah-sekolah swasta itu harusnya malah di disokong. Banyak sekolah swasta yang mati. Banyak universitas swasta yang hancur lebur ya. Kenapa kok kelas-kelas swasta yang sudah aja dari pemerintah aja kadang ya kurang kompeten. Nah, itu makanya harus dihitung dengan jelas. Ada akuntabilitasnya. Akuntabilitasnya makan gizi gratis itu apa? Nanti cerdas. Paling nggak 4 tahun makan gizi gratis yang sudah dapat ya Alhamdulillah. Soalnya masih ada juga orang yang sekolah misalnya tapi berangkatnya ya gak mangan. Nah, itu mah harus dibantu. Tapi yang sudah sekolahnya
tiap hari makannya enak atau apa, mungkin makan gratis dari pemerintah ya kurang enak bagi mereka yang sudah cukup. Akhirnya ya daya tidak habis atau apa, seperti itu bisa jadi. Itu ada ukurannya. Sekolah rakyat nanti apa? Orang-orang miskin, mereka miskin gak dikasih sekolah di sekolah rakyat, terus sekolah negeri. Ada sekolah, seharusnya pemerintah daripada membuat sekolah baru yang namanya sekolah rakyat, mending sekolah-sekolah swasta itu diberdayakan. Misalnya sekolah swasta yang terluar ya, terpojok. Kadang sekolah negeri daerah luar sudah di anu ya sudah ada, tapi ada sekolah pemerintah yang tidak bisa menjangkau sekolah di perbatasan-perbatasan itu sekolah sekolah swasta. Sekolah swasta pun harus dibantu, malah membuat sekolah baru lagi sekolah. Harusnya nanti pemerintah yang tahu lah hasilnya untuk apa, orientasinya, hasilnya yang diukur apa. Di situ akhirnya. Untuk ilmu pemerintahan yang mau akreditasi ku ya kenapa kok kudu akreditasi? Tolak ukurnya apa? Kenapa dulu yang kita mendapat B menjadi C misalnya? Karena fasilitasnya kurang. Nah, jadi UNIM ya. Fasilitas kurang di UNIM kenapa? Ya mahasiswanya mungkin tidak sebanyak ya 10 tahun yang lalu. Sehingga untuk membayari tenaga pendidikan atau apa kurang. Memelihara gedung juga kurang. Nah, akhirnya harus ada standarnya. Satu dosen misalnya minimal 10 atau 20 mahasiswa. Kalau kurang, ya akhirnya tidak memenuhi terakreditasinya itu. Nah, itu tugas kamu juga, bukan hanya tugas guru dosenmu, TU-mu, atau Pak Rektor yang harus membantu pembangunannya misalnya. Tapi tugasmu nanti misalnya mau besok mau LKMM atau apa itu. Nah, jangan mau hanya diskusi di hotel yang ya villa lah. Tapi kamu bisa menunjukkan di sekitar masyarakat itu loh. Unim itu punya kegiatan gini loh. Nah, ayo masuk Unim misalnya. Punya apa untuk masyarakat? Nah, paling nggak Kabupaten Mojokerto. Selain KKN, KKM, magang, harus tunjukkan. Jadi ada manfaatnya. Kalau enggak, kita akan kalah bersaing dengan universitas lain yang mungkin programnya lebih bagus. Akhirnya mahasiswanya tidak masuk ke Unim, masuk ke universitas lain. Nah, untuk pemeliharaan gedung aja kurang-kurang misalnya. Untuk fasilitasnya, fasilitas misalnya kurikulum apa-apa itu kan harus disiapkan juga dengan baik. Kalau nggak ada yang diajar misalnya, kalau temanmu yang harusnya jumlahnya berapa ini, harusnya 7 ya, ternyata yang datang hanya 2. Harusnya kita ramaikan ketika kita misalnya pelajaran daring seperti ini. Atau mungkin kalau dosen lain suruh apa masuk, masuk, tunjukkan seakan-akan kamu itu naik kuliah itu wah menyenangkan di kampus. Walaupun ketika duduk kamu kena paku ya. Nggak usah ditunjukkan kena pakunya. Jika kamu bangga dengan kampusmu, itu akhirnya teragregasi yang akhirnya akuntabilitas. Akhirnya pemerintah akan memberikan misalnya bantuan dalam bentuk hibah, hibah apa ya proposal. Akhirnya duitnya balik ke kamu lagi. Hibahnya apa? Kamu ikuti program pelatihan apa pemerintah ya dapat duit. Itu harusnya seperti itu. Jangan sampai terus kita nggak bangga. Karena kamu sudah masuk ini harus dibangun. Itulah makanya akuntabilitas ada hasilnya. Besok kamu harus besok Selasa ya, Senin, Selasa, Rabu mau ke Pacet misalnya, ke Traves ya, ke apa, ke wilayah biasanya. Itu harus ada terakuntabilitas ya. Pada hasilnya apa? Kamu di sana mau pindah turun tok, apa kamu kan sekarang sebagai agen of change, agen perubahan. Terus pokoknya jadi mahasiswa itu agen agen perubahan.
pindah turu tok, apa pindah main game di sana, misalnya ada wifi-nya, atau pindah kenal misalnya temennya cantik-cantik atau ganteng-ganteng akhirnya lebih kenal itu, atau kamu ada konsentrasi untuk kampusmu misalnya lebih baik lagi atau untuk masyarakatmu lah itu harus kamu ukur. Nah, sebagai mungkin ketua, sebagai anggota, besok acaranya apa? Nah, saya harapkan jangan sebagai ajang untuk pindah tidur tok yang biasanya di Mojokerto panas, terus pindah yang tengah stop macet itu lebih dingin. Padahal di kayak kipas angin di Mojokerto ya adem. Nah, bedanya hanya suasananya munggah medun gunung. Nah, daripada di apa kita Jabon yang lurus itu harus ada terukur dan berorientasi pada hasil. Yang ketiga harus punya kaidah profesionalitas. Nah, ini disebutkan harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan daya yang memadai. Ini termasuk pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas pengelolaan keuangan negara yang baik. Jadi profesional. Besok kamu sudah profesional belum? Caranya profesional bagaimana? Kamu ibaratnya jangan sampai pindah tidur dok. Nah, misalnya. Oh iya, ada jadwalnya. Skedul. Nah, skedul itu apa? Ya jadwalnya, skedul. Nah, jam 5, jam 6 bangun tidur. Misalnya senam pagi. Mbok piye carane kancamu harus bangun senam pagi. Nah, walaupun kamu tidak dimasukkan barak militer oleh apa namanya Kang Deddy ya, sekarang MKD itu. Anggaplah kamu itu besok itu Kang Dedinya kamu sendiri. Jadi tempatnya sudah urunan cari duit dan itu. Anggaplah penggemblengannya di situ benar-benar. Saya harapkan ketika nanti kamu pulang ke kampus seperti biasa, nah, ibaratnya nek kuliah, kamu ya sergap tambahan. Nah, kok kamu juga pelatihan adalah menjadi agen, bukannya perubahan agen, misalnya apa ya, menjadi profesional. Ini kan istilahnya apa itu? Kalau di kegiatan itu menjadi manajernya. Oh, caranya manajer kegiatan ini seperti ini. Jadi, ini memang profesional. Belajarnya ya dari hal-hal yang menurut kita terjadi kesalahan lah. Pasti harus ada kesalahan. Kalau semua perfect, buat apa belajar? Buat apa kamu ke kampus ya? Semuanya perfect. Kita lihat AI aja cukup. Tapi seperti ini kita ngerti. Oh iya ya, harus profesional. Profesional itu yang bagaimana? Ya, tadi ada skedulnya dia. Aduh, jadwalnya wayahe sudah masuk ya harus masuk. Nah, ada pembicaranya siapa ya? Itu butuh ada pastikan orangnya ada, terus pastikan misalnya ada dosenmu yang sebagai pembicara itu, wah dia jos menguasai teorinya profesional. Jadi anggaplah membuat acara yang seprofesional mungkin, walaupun mungkin masih ada kekurangan. Dengan kekurangan itu akhirnya kita berbenah. Seperti itu. Demikian juga dengan keuangan. Ah, ibaratnya duit kecer sak seteng ya, ibaratnya sak seteng itu apa? Sak repes 1 rupiah itu harus bisa ketemu, walaupun bagaimanapun. Seperti itu ya profesional. Yang ketiga adalah proporsionalitas. Penggunaan negara harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan. Berarti anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien, serta menghindari pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Secara efektif dan efisien. Kadang efisien tapi gak efektif. Kadang efektif tapi gak efisien. Efektif. Jadi kalau kamu misalnya 2 hari misalnya harus bayar 1 juta. Nah, misalnya 1 juta itu lah apa ae untuk kamu. 1 juta dibagi orang 10 misalnya. Berarti orang 100 rupiah, 100 ribu dibagi dua 50 ribu rupiah misalnya. Kamu dapat apa di situ? Dapat ilmu apa? Apakah ngalih turu dok? Ataukah kamu menjadi lebih pinter? Nah, seperti kemarin temanmu ada yang membuat proposal apa ya PM2KP.
terus kok ditolak. Oh, kamu jadi lebih pintar nanti. Oh, supaya saya nggak ditolak bagaimana, Pak? Oh, kamu punya saudara nggak di situ? Nah, mari kan nenek dulure ngono kan penolak ya sungkan dewe maksudnya insya Allah dibantu. Nah, itu namanya proporsional profesional tadi ya, profesional itu kudu sing nggak perfect dari hal kesalahan tapi profesional, efektif dan efisien. Kamu bayar segitu itu oleh ilmu apa? Oh, saya dapat ilmu tentang kepemimpinan, Pak. Oh, cara memimpin itu model yang omon-omon, model yang kewereng, nyentaan misalnya, apa sing sok pinter. Kamu kan nanti bisa menilai juga. Oh iya ya, nggak punya misalnya dekan, punya kaprodi, misalnya punya BJN, sing keminter sing di misalnya. Akhirnya kamu kan ilmu dapat ilmunya. Oh, ki pinter tenan ini. Oh, ki ah, nggak banyak bicara tapi misalnya banyak kerjanya. Itu bisa kamu tunjukkan. Oh, misalnya kita melihat kepemimpinannya Pak Jokowi, uangnya tolak, tolak pelonga, pelongo, tapi gue pinter. Atau kayak Pak Prabowo, nah, dia dulu takut juga omong lemon. Nah, tapi kadang ya boleh, tapi akhirnya ketemu benangnya. Atau mungkin seperti kepemimpinannya misalnya ini, artinya kepemimpinan Bu Mega yang suka marah misalnya. Itu nanti kamu bisa membandingkan, oh kepemimpinan itu yang disukai rakyat misalnya, yang bisa mensejahterakan. Apa aing misalnya, seperti Kang Deddy misalnya. Seneng mana banjir, enggak banjir. Ini contohnya. Oh, apa misalnya nanti kamu yang penduduk kota Mojokerto, kok jak Melayu ya mbak Bu Wali Kota. Ya. Atau Pak Wali Kota, apa yang dilakukan misalnya? Menengai atau rokokan aja misalnya. Di kampus misalnya kan nggak boleh. Kan kita menciptakan kampus yang bebas rokok. Tapi kalau dosennya merokok, ya sama saja. Padahal kalau kita melihat di kampus yang besar itu, daerah, misalnya daerah pendidikan bebas rokok. Nah, kita mau buat bebas rokok, ya Pak gurunya nyontohin rokok, ya kamu ngerokok. Nah, itu kan proporsionalnya efisien. Oh, ternyata tidak ngalih turu tok. Ngalih turu tok ya kayak apa? Mending turun nang omah, nek wong tuane duwe jajan akeh ya penak malah iso Mobile Legends atau main Roblox. Mungkin di villa gak nek ini lainnya apa? Internetnya itu kan nggak seperti itu makanya proporsionalitas menghindari pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Jadi jangan sampai misalnya kamu anggaranmu 1 juta, jangan sampai kalau aja sampai 1 juta misalnya bisa ono mangan itu temenmu sampai ini juga mangan misalnya, waduh ya kesana loh. Ya, semuanya nek iso bicaranya teratasi. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran misalnya ketuanya ketuanya misalnya terus ada yang desa misalnya nggak boleh. Itu kita belajar namanya nanti ada pelajaran nama dinamika kelompok. Oh, ya 1 juta oleh bilang ini bisa HP mangane 3 kali sehari misalnya. Teman-teman semuanya itu dapat ilmu ini LCD-nya, ada AC-nya, wis adem main AC ini. Berarti dosen-dosen yang diundang siapa saja. Misalnya. Oh, Pak Sam misalnya yang pintar dalam teori atau Pak Jenny. Ya, misalnya. Gitu. Jadi proporsional. Kemudian mau undang AB dosennya bukannya dapat ilmu, kadang ngentek no makananmu misalnya. Nggak baik juga. Yang ketiga adalah keterbukaan. Hmm. Pengelolaan negara, nah, keuangan negara harus terbuka. Supaya tidak ada dusta di antara kita harus terbuka dan transparan. Khusus keuangan. Karena uang itu bagaimanapun, apalagi keuangan ya harus dapat dipertanggungjawabkan ke keuangan negara itu. Misalnya si sering itu gini, Janggarno 1 juta, ternyata
Dia mikir misalnya harganya paling 900.000 ya, ya kayak 1 juta. Loh, kok sih kurang? Nah, ternyata setelah ditelusuri akhirnya misalnya bayarnya 1,1 juta lah, itu harus saling ngerti. Keuangan negara seperti itu. Jangan sampai akhirnya, wah, ini mesti ada yang ngesai. Bisa. Ya, itu nggak boleh. Harus terbuka gitu loh. Duitmu tak kayak 1 juta. Ye, ternyata gini teman-teman naik listrik, harga listriknya naik akhirnya sewa vilanya misalnya. Ya mudah Itu kita belajar dari mahasiswa sekarang sebelum kamu nanti jadi pemimpin. Keuangan negara juga harus ada kaidah-kaidah seperti itu. Terbuka. Nah, iso perlu dibaca. Aku sering dulu penelitian itu untuk masalah keuangan. Nggak tahu sekarang ya. Moga-moga nggak seperti itu. Nek, nek izin diberikan lah. Tapi nek masalah keuangan kok disuwui mendewe di lemari. Saya cari nggak. Keuangan negara ya harus tahu. Kamu tak tanyain. Mojokerto itu tiap tahunnya berapa miliar? Tahu nggak? Kabupaten atau kota? Kalau nggak tahu, nah itu yang dipertanyakan. Disembunyikankah? Atau kamu yang kurang info? Akhirnya kita ngerti, oh tiap tahun naik 1 miliar anggaran keuangan kabupaten misalnya. Akhirnya terus kayak opo, oh ternyata programnya mengentaskan lansia misalnya. Ya sudah, itu kudu jelas. Dan itu sering keterbukaan itu ditutupi karena apa? Ujung-ujungnya ya korupsi itu. Itu ya. Ingat yang saya terangkan dulu tentang iklan jarum 7 nanti. Semuanya pintar membuat piramid hilang. Hanya Indonesia saja yang bisa menghilangkan kasus korupsi. Ini kita lihat filmnya. Sebentar ya iklan. Kontes jinnya itu seperti itu. Ya. Nah, pintar ya. Bisa menghilangkan. Tapi yang paling pintar itu jinnya Indonesia. Kui daerah luar negeri. Nah. Yeah. Itulah jin Indonesia. Oh, akhirnya malah orang luar negeri bangga. Nah, jangan sampai seperti itu. Keuangan seperti itu. Pokoknya nek eh, kita kurang nganu, ya akhirnya seperti itu. Kurang keterbukaan. Khusus keuangan. Nggak tahu ya. Kalau di fakultas kita ada korupsi loh, enggak. Ya, paling ya hilang. Akhirnya apa? Kita harus harus apa namanya? Kita harus ikhlas biar Allah yang akan membalasnya. Jangan sampai kita setelah keterbukaan selanjutnya adalah oleh badan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Yang bebas itu independen, KPK macam-macam. Tapi dengan KPK ya kemarin apa jenis pemeriksaan internal itu apa BP 7 apa istilahnya. Bebas dan mandiri. Masalahnya kalau badannya sudah di apa namanya di Sogok lah itu saya. Kasus terbaru tahu nggak kamu? Kasus terbaru adalah tentang pakaian kain Sritek. Sritek itu merugi, tapi akhirnya ketangkap. Pada tahun sebelumnya bisa untung luar biasa, ketika dapat cairan dana dari bank itu hilang semua dan merugi. Nggak bisa katanya nggak bisa memberi pesangon pegawai. Nah, sekarang yang kasus hangat di daerahmu adalah apa? Pabrik kain Mertek masih serem itu. Nek ngerti kadang katanya mau di PHK ribuan.
Alasannya apa? Kain dari Cina itu merusak pabrik kita. Padahal belum tentu ya. Nah, itu ya itu sebenarnya bisa dikaji untuk penulisan skripsi, tapi ya, fakultas apa ya nggak tahu ya. Nah, akhirnya ketemu toh yang ada beberapa korupsi. Nah, itu sekarang lagi kamu lihat di berita-berita itu yang pakaian Sritek di Solo itu. Nah, padahal mau naik untung besar triliun, untungnya itu triliun, gak ratusan ribu gitu, seperti kita jualan apa atau jutaan, triliun ya, miliarnya miliar. Nah, yang keenam adalah asas kesatuan. Semua pendapatan belanja harus disajikan dalam satu dokumen anggaran. Kemarin sudah kita lihat ya dokumen anggaran itu apa saja di sini. Misalnya kamu nyari, bisa ini dokumen dokumen keuangan negara, keuangan. Ini sekarang kita praktik ya, praktek seksi ya, dokumen keuangan negara Indonesia. Apa aja, jadi semua tercatat di sini. Ada anggaran APBN, LKPP, dokumen pelaksanaan, standar akuntansi, ada PESAK, IFERS, SAK, KETAP, SAK, Syariah SAP, dan SAK EMKM. Pernyataan standar akuntansi, SAP standar akuntansi pemerintahan. Nah, dokumen keuangan negara itu meliputi anggaran pendapatan, belanja negara APBN, laporan keuangan pemerintah pusat LKPP, dan berbagai dokumen terkait APBN. Seperti daftar isian pelaksanaan, DIPA, dan dokumen pembayaran ini paling enggak. APBN, LKPP, dokumen pelaksanaan, standar akuntansi keuangan, yang berorganisasi sistem akuntansi dan pelaporan. Ada SAI, sistem akuntansi pelaporan. Ini wah kayak ya. Memang harus kita kupas ya. Saya ini semester mungkin kurang juga ya. Tapi nek kamu nanti lebih dari sak semester gak lulus-lulus nih. Paling gak ngerti ini loh. Kamu cari di AI ini ada dokumen anggaran desa. Nah ini sih. Yang ketujuh adalah asas universalitas. Penerimaan dan pengeluaran negara harus dimasukkan dalam anggaran pendapatan APBN. Jadi universalitas pokoknya, pokoknya keuangan negara itu APBN. Jadi kalau Bu Sri Mulyani sudah bicara APBN, ya itu duitnya negara nek total dilebok-leboknya ya di APBN itu. Jadi tinggal dibuka di dokumen ini keuangan negara ini. Kayak dodol di belanja nopo ya DPR. DPR karek duduk datang senang aja loh bayarannya. Nah, yang ke-8 asas tahunan harus disusun setiap tahun dan diundangkan oleh DPR. Tahun ini apa? Ini sebentar lagi Juni, Juli, APBNP mungkin keluar. Nah, ternyata yang misalnya buat bendungan harusnya 1 miliar cukup, ternyata 1,5 miliar misalnya. Atau satu sajari 1 miliar, ternyata hanya 800 juta misalnya. Yang 200 juta kemana? Dibuat untuk anggaran. Terus yang ke-9 adalah asas spesialitas. Spesialitas itu spesial. Untuk apa? Untuk apa? Apa-apa. Jadi anggaran dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya apa? Untuk pendidikan ya pendidikan. Nah, anggarannya pendidikan ditukokno mobil perang misalnya. Ya nggak boleh. Dari situ akhirnya kita ngerti. Oh iya ya ini dokumen-dokumennya ini. Oh ini. Jadi ini untuk pembelajaran bahwa kita itu untuk mengatur keuangan seperti itu. Nah, dari sini ada yang kamu tanyakan sebelum kita beralih ke mata kuliah selanjutnya? Enggak. Ini sambil kita nambah-nambahi dupa. Nah, kok dupa, sorry.
Nah, ini kita buka. Nanti kalau putus langsung kita pindah ke link selanjutnya ya. Ini tinggal waktunya tinggal 3, 3 menit untuk pindah ke link selanjutnya. Kita buka di sini apa namanya? Dokumen keuangan negara. Tapi dokumen keuangan negara. Oh ya, jadi kita harus ngerti jenis dokumen keuangan negara itu ada oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini wakil. Yang pertama, anggaran pendapatan belanja negara, laporan keuangan pemerintah pusat LKPP, laporan realisasi anggaran LA, laporan perubahan saldo lebih anggaran SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuiditas, catatan atas laporan keuangan, CALK, dokumen pelaksanaan anggaran DIPA dan dokumen yang dipersamakan, dan dokumen pembayaran. Surat permintaan pembayaran SPP, surat perintah membayar SPM, dan surat perintah pencairan dana SP2D. Enggak ada gambarnya. Nggak ada ya. Contoh dokumen keuangan negara. Nggak ada ya. Ini mungkin PLN. Ini laporan keuangan nasional tentang PLN. PLN. Tapi mesti ngomongnya rugi terus. Nggak tahu lah. Itulah BUMN kita ya. Yes, nanti kita lanjutkan di link selanjutnya. Oke, ada yang ditanyakan dulu tentang tata kelola keuangan pemerintah daerah? Anda tahu pakai ya ini link-linknya apa? Bukan linknya, aplikasinya. Aplikasinya itu maksudnya surat-surat yang harus dilakukan disiapkan. Jadi makanya eh, ya kudu kamu rajin ikut kuliah Pak Dian itu paling enggak terpikirkan oh ya modelnya seperti apa. Mungkin yang enggak kuliah buat Pak Dian ya tanya-tanya toh padahal tadi kita membuka sederhana. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.